Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyoroti persoalan utama skuad Garuda yang dinilainya masih kurang tajam saat menghadapi lawan. Menurutnya, masalah tersebut bukan semata karena absennya striker murni, melainkan pola pikir para pemain di lapangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Timnas Indonesia sebenarnya mampu tampil dominan, namun sering kesulitan mengubah peluang menjadi gol. Situasi itu terlihat saat skuad Garuda gagal mengalahkan Bulgaria pada ajang FIFA Series 2026 akibat penyelesaian akhir yang belum maksimal. Sebelumnya, kehadiran Ole Romeni sempat memberi harapan baru untuk lini depan Timnas Indonesia. Namun, cedera parah yang dialaminya membuat sang pemain harus menepi cukup lama. Herdman pun menegaskan bahwa perubahan terbesar yang dibutuhkan Timnas Indonesia saat ini adalah mentalitas seluruh pemain di lapangan. Ex-pelatih Timnas Kanada tersebut menilai urusan mencetak gol tidak boleh hanya dibebankan kepada striker semata. Menurutnya, semua pemain harus siap memanfaatkan peluang yang muncul di pertandingan. Ia bahkan meminta para pemain bertahan ikut aktif membantu serangan demi menciptakan variasi permainan yang lebih berbahaya. Selain itu, Herdman juga menyoroti gaya bermain Timnas Indonesia yang selama ini terlalu mengandalkan serangan balik cepat. Menurutnya, pendekatan seperti itu membuat tim kesulitan ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan. Meski begitu, Herdman menilai fondasi permainan Timnas Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, terutama di sektor pertahanan. Karena itu, fokus utama tim pelatih saat ini adalah meningkatkan kualitas permainan di area sepertiga akhir lapangan. Performa Dean Zendenberg di Liga 2 Belanda kembali menjadi sorotan setelah dirinya tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick untuk VVV Venlo saat menghadapi SC Cambuur. Penampilan tersebut semakin menegaskan kualitasnya sebagai predator di lini depan. Sepanjang musim ini, striker berdarah Depok itu telah mengoleksi total 11 gol di kompetisi kasta kedua Belanda. Catatan tersebut membuat namanya terus dikaitkan dengan program naturalisasi PSSI. Dean Zendenberg dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis striker yang selama ini dialami Timnas Indonesia. Selain memiliki naluri gol yang tajam, pemain bertinggi 188 cm tersebut juga unggul dalam duel udara dan sangat efektif memanfaatkan bola-bola atas. Masalah kekurangan striker memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah Timnas Indonesia, bahkan sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Dalam waktu dekat, skuad asuhan John Herdman sendiri akan menghadapi agenda penting FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni mendatang. Dengan performa yang terus meningkat, Dean Zendenberg kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Proyek regenerasi skuad Garuda kini terus digencarkan oleh John Herdman. Salah satu talenta muda yang mulai masuk radar pantauan adalah pemain asal Jerman, Laurin Ulrich. Herdman secara terbuka mengakui bahwa dirinya sedang memantau sejumlah pemain diaspora di berbagai negara untuk masa depan Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut membuat nama Laurin Ulrich langsung mencuri perhatian publik. Gaya bermain pemain muda tersebut bahkan disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Florian Wirtz. Beberapa pemandu bakat menilai Ulrich sebagai gelandang modern yang memiliki fleksibilitas tinggi serta visi bermain yang sangat baik. Saat ini, Laurin Ulrich tengah memperkuat FC Magdeburg sebagai pemain pinjaman dari VfB Stuttgart. Penampilannya di Bundesliga 2 musim ini juga cukup impresif, dengan catatan 3 gol dan 3 assist dari 33 pertandingan. Kualitas Laurin Ulrich bahkan sudah diakui di Jerman, setelah dirinya berhasil menembus skuad Timnas Jerman U20. Dengan usia yang masih muda dan potensi besar yang dimilikinya, Laurin Ulrich kini mulai disebut sebagai salah satu proyek masa depan yang sangat menarik bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ingin mengubah mentalitas skuad Garuda agar lebih agresif dalam mencetak gol. Saat ini, Timnas Indonesia memang dinilai masih kekurangan penyerang bertipikal nomor 9. Praktis hanya Ole Romeni dan Ramadan Sananta yang dianggap mampu bermain sebagai striker murni. Namun menurut Herdman, urusan mencetak gol seharusnya bukan hanya tugas pemain nomor 9 semata. Ia ingin seluruh pemain memiliki mentalitas sebagai pencetak gol. Herdman menegaskan pola pikir seperti itu akan membantu Timnas Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap striker murni. Pelatih asal Inggris tersebut juga mengungkapkan bahwa gaya bermain Timnas Indonesia di bawah arahannya akan berbeda dibanding era sebelumnya. Jika sebelumnya skuad Garuda lebih sering bermain pasif dengan mengandalkan pertahanan dan serangan balik, kini Herdman ingin timnya bermain lebih berani dan lebih agresif. Ia ingin para gelandang maupun pemain sayap berani menusuk dan menembus garis pertahanan lawan. Karena itu, FIFA Matchday Juni 2026
akan dimanfaatkan Hartman untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Pada agenda tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. John Hartman juga memberikan komentarnya terkait dua lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday mendatang. Menurutnya, Oman yang saat ini berada di peringkat 79 dunia akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi skuad Garuda. Saya rasa Oman memberi kami ujian yang sangat bagus. Kami ingin menghadapi tim dari pot 1 atau pot 2 Asia, dan PSSI berhasil mewujudkannya. Itu sangat penting, ujar Hartman. Sementara itu, Mozambik yang berada di peringkat 101 dunia dinilai akan memberikan tantangan berbeda. Hartman bahkan menyebut tim asal Afrika Timur tersebut berpotensi memberikan kejutan. Meski mengaku belum mempelajari kedua lawannya secara mendalam, Hartman memastikan Oman dan Mozambik akan menjadi tes penting untuk melihat perkembangan permainan timnas Indonesia. Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, Jai Itzes dan rekan-rekannya pun dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat. PSSI kini mendapatkan momentum baru untuk mendekati bek Leeds United, Pascal Struijk, agar bersedia memperkuat timnas Indonesia. Peluang tersebut terbuka setelah timnas Belgia tidak memasukkan nama pemain berusia 26 tahun itu ke dalam skuad terbaru mereka. Situasi ini tentu menjadi celah potensial bagi timnas Indonesia untuk mencoba mendekati sang pemain. Pascal Struijk sendiri memiliki profil yang sangat ideal karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus, mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Selain itu, pemain bertinggi badan 1,90 meter tersebut juga diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Kakek dan nenek Pascal Struijk berasal dari Indonesia. Menariknya lagi, Struijk baru-baru ini sempat memberikan respon yang membuat publik Indonesia heboh. Saat bertemu dengan masyarakat Indonesia, pemilik akun Instagram Daniel Rowin, Pascal Struijk langsung diajak bergabung dengan timnas Indonesia. Mendengar ajakan tersebut, Struijk menjawab singkat, "Tentu saja," ujar Pascal Struijk. Namun hingga kini jawaban tersebut masih memunculkan banyak spekulasi. Belum diketahui apakah maksud dari ucapan itu menjadi sinyal bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia atau hanya sekedar bentuk dukungan terhadap skuad Garuda.